Kasih Tuhan, kita sering mendengar tema bahkan judul yang sama di dalam perenungan bahkan penyampaian firman Tuhan. Demikian juga malam hari ini, tetapi kita bisa lihat dari kacamata yang lain. Kita tahu bahwa Tuhan Yesus juga tema dari khotbahnya selalu berbicara tentang kerajaan Allah. Dan mari kita belajar tentang hal ini. Apa itu kerajaan Allah? Ya, jadi kita mau belajar tentang kerajaan Allah, di mana yang seringkali dicari, ya, dipelajari oleh banyak orang. Saat ini kita mau belajar, dan kita belajar dari tema ini. Kita ambil dari ayat emas, yaitu 1 Korintus 4 ayat 20, yang dikatakan demikian: sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi kuasa. Amin, saudaraku. Kerajaan Allah adalah kuasa, ya. Melalui ayat ini kita bisa ambil tema dari perenungan kita malam ini dengan judul bukan omdo, bukan omong doang, ya. Bukan omong tok kalau orang Surabaya katakan, ya. Jadi kita mau belajar tentang satu kebenaran dari kerajaan Allah ini. Jelas dalam Roma 14 ayat 17 dikatakan bahwa kerajaan Allah itu bukan soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita di dalam Roh Kudus tentunya. Jadi jelas sekali bahwa kerajaan Allah itu soal rohani. Tuhan tidak pernah membicarakan soal makanan, minuman, atau perkara-perkara jasmani yang dijanjikan, tetapi dia berbicara perkara rohani, ya, karena dia berbicara tentang kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Pertanyaannya, kebenaran yang mana? Karena kebenaran itu di dalam dunia banyak sekali. Di dalam kehidupan kita banyak sekali kebenaran orang banyak, kebenaran dari kelompok tertentu, ya, yang menganggap bahwa doktrin atau statement yang mereka pakai adalah benar terhadap kelompok tertentu. Tetapi malam hari ini kita belajar bahwa kebenaran yang sejati, ya, kebenaran yang sejati itu adalah hanya terdapat di dalam Kristus Yesus, yang dikatakan bahwa Yesus Kristus itu adalah aletheia, kebenaran yang sejati. Jadi kita bisa belajar mendapatkan kebenaran itu hanya melalui Yesus. Jelas dikatakan di dalam firman Tuhan, katakan bahwa akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Jadi Yesus menyatakan bahwa dirinya adalah kebenaran di dalam Yohanes 14 ayat 6. Kita bisa belajar bahwa kebenaran itu Yesus. Apa hubungannya dengan kuasa? Kita nanti pelajari lebih lanjut, ya. Kemudian kebenaran yang kedua dikatakan di dalam Yohanes 17 ayat 17 bahwa firman-Mu adalah kebenaran. Sebagai saksi, kalau boleh saya katakan, saksi dari kebenaran yang kedua adalah firman Allah itu adalah kebenaran. Dimana kita lihat dikatakan tadi bahwa kebenaran atau kerajaan Allah itu terdiri dari kebenaran, dan kerajaan Allah itu kuasa. Jadi kita harus bisa hidup di dalam kuasa dari Yesus, kuasa dari firman Allah, ataukah kuasa Yesus itu melingkupi kita, memenuhi hidup kita. Kuasa dari firman Allah itu ada di dalam hidup kita. Kita tinggal di dalam kerajaan Allah. Kita sering kali membayangkan kerajaan Allah itu, mungkin banyak orang berpendapat, oh, kerajaan Allah nanti surga setelah kita mati. Tetapi Tuhan Yesus katakan di dalam Matius 12 ayat 28 dikatakan, jika aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah, sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang padamu.
Kekasih Tuhan, kita sudah jelas bahwa perjalanan Yesus dalam kehidupannya, dia banyak sekali mengusir kuasa jahat, mengusir setan, menyembuhkan orang sakit. Suatu fakta, kenyataan bahwa kerajaan Allah sudah datang. Kita tidak menantikan kerajaan Allah nanti datang setelah kita mati atau kita tinggal dalam kerajaan Allah setelah kita mati. Tetapi kita bisa menikmati kerajaan Allah di saat kita saat ini masih hidup. Karena kerajaan itu sudah datang kepada kita. Siapa yang bawa? Yesus Kristus datang. Pada saat dia datang ke dunia, dia tahu manusia tidak akan bisa mencapai surga tanpa pertolongan Allah. Dia tidak hanya membawa manusia ke surga, tetapi surga itu dibawa turun ke bumi. Dia bawa damai sejahtera, bawa kebenaran itu ke bumi. Di mana kita ada saat ini. Dan di mana pada saat ini kita bisa menikmati di dalam kuasa. Kuasa dari kebenaran itu nyata di dalam hidup kita. Kalau kebenaran itu kuasanya memerdekakan kita dari setiap belenggu, setiap dosa, setiap apa yang menghalangi kita untuk mengenal Allah. Kebenaran itu membebaskan kita. Kuasanya luar biasa. Kedua adalah damai sejahtera. Dikatakan bahwa kerajaan Allah adalah soal damai sejahtera. Damai sejahtera yang mana? Damai sejahtera banyak di dunia. Orang mengatakan, oh banyak uang, kaya raya, itu damai, sudah tenang. Mau kemana, berlibur, ke puncak, ke gunung, atau ke pantai, ke laut lepas. Perasaan tenang bisa tercipta, tapi sementara. Damai yang sejati, damai yang sebenarnya yang diberikan Tuhan Yesus adalah tidak sama seperti yang dunia berikan, seperti yang dikatakan Tuhan Yesus. Damai yang kuberikan kepadamu tidak sama dengan damai yang diberikan dunia. Damai sejahtera Allah yang diberikan kepada kita tidak sama dengan damai sejahtera yang diberikan dunia. Juga bisa memberikan. Yesus adalah Raja Damai yang datang melalui menyerahkan dirinya tanpa syarat. Pengorbanan Yesus datang dari surga, datang ke dunia, memberikan dirinya, mencintai kita, mengasihi kita tanpa syarat, menyerahkan dirinya kepada Allah yang adalah Raja Damai yang berkuasa. Allah adalah Raja Damai yang berkuasa menganugerahkan kedamaian atau kesejahteraan. Yesus itu Raja Damai. Dia menganugerahkan damai sejahtera itu kepada kita. Maka dikatakan damai yang kuberikan, anugerah Tuhan itu diberikan kepada kita. Damai sejahtera itu adalah kerajaan Allah. Pada saat kita tinggal dalam damai sejahtera, di dalam damai sejahtera Allah, maka kita tinggal di dalam kerajaan Allah. Kuasa yang berlaku di dalam kehidupan kita menikmati, melakukan kebenaran ini, melakukan damai sejahtera ini. Dikatakan dalam satu nats, katakan, izinkanlah damai sejahtera itu memerintah di dalam hatimu. Jelas mengatakan bahwa izinkan damai sejahtera itu berkuasa, memerintah di dalam hidupmu. Jangan biarkan amarah, jangan biarkan kekecewaan, jangan biarkan segala sesuatu yang mengacaukan kehidupan kita, yang mengganggu kekuasaan, kuasa dari Allah, sehingga kemuliaan Allah itu tidak nampak dalam hidup kita. Kristus tidak nampak di dalam hidup kita. Kerajaan Allah tidak ada di dalam hidup kita, karena damai sejahtera tidak ada dalam hidup kita. Iblis mencari dan mencuri damai sejahtera untuk menghancurkan kita. Yang terutama adalah damai sejahtera yang akan dia ambil dengan berbagai cara. Entah dengan peristiwa yang tidak enak, entah dengan sakit penyakit, entah dengan segala peristiwa. Itu cara iblis untuk mengambilnya. Kasih Tuhan, mari kita menikmati damai sejahtera yang Allah berikan yang tidak sama dengan dunia berikan. Kita nikmati apa yang telah Allah berikan. Ketiga, dikatakan bahwa damai sejahtera, dikatakan bahwa kerajaan Allah itu soal sukacita oleh roh. Sukacita dalam roh itu adalah
karunia. Charis dalam bahasa Yunani adalah rahmat. Rahmat dari Allah. Jadi kita bisa menikmati sukacita oleh Roh Kudus di dalam hidup kita. Sukacita karena Allah membawa kita menang. Jalan kita akan diluruskan. Apa yang kita inginkan akan diberikan kepada kita. Jadi jelas sekali melalui dua ayat ini dikatakan bahwa sebab kerajaan Allah itu bukan terdiri dari perkataan. Mungkin kita sudah mengetahui apa itu kerajaan Allah. Mungkin kita sudah mendengar khotbah-khotbah kerajaan Allah. Mungkin kita sudah membaca tentang kerajaan Allah melalui buku-buku rohani, khotbah-khotbah yang diberikan. Tetapi kekasih Tuhan, malam hari ini kembali saya ingatkan, kerajaan Allah itu bukan perkataan, bukan omong tok, bukan omong doang, tetapi kuasa. Mari kita nikmati kuasa yang Allah berikan. Kuasa itu adalah kekuatan yang mampu mengubah, mampu mengerjakan sesuatu. Kuasa itu adalah kemampuan untuk melakukan sesuatu. Kuasa itu adalah kekuatan untuk mengubah. Jadi melalui kerajaan Allah kita bukan omong tok, karena kerajaan Allah ini mampu mengubah hidup kita, mampu merubah segala keberadaan karakter kita, kepribadian kita. Semua keadaan dalam hidup kita akan berubah pada saat kita tinggal di dalam kerajaan Allah, yaitu tinggal di dalam kuasanya. Tapi ingat, bukan hanya kita mengetahui tentang kerajaan Allah, kita mempelajari kerajaan Allah, tetapi kita mengalami, kita tinggal di dalam kuasa kerajaan Allah itu. Karena itulah yang mengubah hidup kita. Kuasa itulah yang mampu mengubah hidup kita. Kuasa itulah yang mampu mengubah sekitar kita. Bukan hanya hidup kita, tetapi lingkungan dan keluarga kita, gereja kita, dimanapun kita berada pada saat kita membawa kerajaan Allah itu, maka itu akan berubah. Kita berdoa. Kembali kami bersyukur Bapa akan kasih karunia-Mu, bahkan kami bersyukur akan kerajaan-Mu yang Kau berikan atas kami, damai sejahtera-Mu yang Kau berikan atas kami, sukacita yang oleh karena Roh Kudus itu meliputi kami setiap saat Tuhan. Kami kembali mohon kepada Engkau Bapa, kuatkan, mampukan kami, bukan hanya kami mengetahui secara intelektual kami, bukan hanya kami mengetahui tentang kerajaan Allah secara teori-teori saja Tuhan, tetapi kami mau merasakan itu Tuhan. Kami mau menikmati kerajaan itu di dalam hidup kami. Kami mau kerajaan itu ada di dalam keluarga kami. Kami mau kerajaan itu ada di dalam pelayanan kami. Bahkan kami mau ada dimanapun kami berada Tuhan. Mampukan dengan kuasa urapan-Mu Tuhan. Juga mampukan setiap kami yang saat ini mendengar, saat ini bersama-sama kami untuk melihat siaran ini Tuhan. Memberkati mereka, memberkati pelayanan daat di mana melalui online ini berita kabar baik itu tersebar sampai penjuru dunia Tuhan. Engkau memberkati setiap pelayan-pelayan berkecimpung Tuhan, memberkati GAB Daat di dalam setiap pelayanan dan program-program yang dikerjakan ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.